Miki mainnya game apa? PUBG Mobile. PUBG. Iya. Kalau Tessa, Garena Free Fire. berkelahi nggak sih kalian? Enggak lah. Enggak sih. Lebih suka yang susah-susah aja. Wis. Kayaknya ada yang beberapa ada pintu, cuman nggak bisa dibuka punya. Oh iya, nggak bisa dibuka Kayak tadi. cuma frame gitu doang. Gitu. Pintu mati ya. Iya. Karena cewek main gamenya agak direndahin gitu. Ada sih itu player pasti ada sih, kayak player yang cowok kan bilang apa sih cewek mainnya beban gitu. Halo Sobat Mesra, selamat datang di channel Yamaha Mesra. Dan setelah vakum 2 bulan, akhirnya ngobrol mesra kembali lagi di 2021. Tapi di 2021 ini kita punya hal yang baru ya. Hal yang barunya kenapa? Karena di pembukaan tahun ini kita langsung ngundang 2 cewek. Gimana? Keren gak tuh? Mau tahu siapa aja ceweknya? Ayo kita panggil aja langsung. Tessa dan Miki. Halo. Nah, ini mereka dari Capital 9 ya. Capital 9 e-sport. Coba bisa kenalin diri dulu dong. Nama saya Rani. Sering dipanggil sih Miki. Oh, namanya Rani. Iya. Oh. Terus Nama saya Tessa Litson, kalau di in-game saya namanya Gwen. 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 Kalau kita bicara bahas nama dulu. Kenapa namanya Miki? Penggemar Miki Mus. Iya benar. Oh gitu. Udah ketebak ya? Udah ketebak ya? Miki udah pasaran. Oh iya. Kalau Gwen? Gwen itu nggak ada animasi atau segala macam sih. Kayak dari dulu kecil itu kan suka main game. Jadi searching nama bayi gitu kan. Jadi kayaknya Gwen ini kayaknya nggak pasaran gitu kan. Jadi pakainya dari dulu Gwen sampai sekarang. Kupikir dari nama ini penyanyi Gwen Stefani. Bukan. Tahu nggak ya? Tahu enggak? Aduh, kita beda umur ya. Ada yang bilang Gwen ini ya pemain apa Spider-Man itu ya yang ceweknya. Oh, ada gitu. Iya. Di Capital 9 udah gabung berapa lama? Kalau aku udah 7 bulan. 7 bulan? Iya. Udah 7 bulan. Kalau Tessa? Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Iya. Tapi kalau Rani enaknya panggilnya Rani aja tuh Miki. Lebih sering Miki sih, Bang. Lebih sering Miki ya? Kalau Rani juga nggak apa-apa. Lebih nyaman di mana? Miki. Biar dekat aja nih. Miki. Miki. Enggak Mini aja sekalian? Oke, kalau gitu. Agak nggak lucu ya sebenarnya. Nah, ini kan kalau bicara cewek gamers nih, itu kan agak jarang ya cewek gamers ya. Itu gimana perasaan kalian semenjak jadi cewek gamers diklaim lah udah ada legalitasnya kalau aku tuh cewek gamers gitu. Itu gimana perasaannya? Kalau perasaan aku gimana ya, kayak berbeda di antara yang lain aja sih. Kalau cewek-cewek biasa kan paling sukanya di fashion, di Iya. kayak vlogger kayak dandan gitu. Kalau aku ini kayak berbeda di antara yang lain gitu, kayak lebih modern lah ibaratnya. Soalnya game ini kan sekarang kan kemana-mana dunia. Kalau orang bilang gamer, wah pasti pro player, jago main, segala macam. Lebih seneng sih. Happy. Kalau Miki? Sama aja kayak gitu juga. Nah. Tapi bedanya kayak memang udah keasikan di sendiri ya. Kalau dari kecil udah suka main game. Kalau bisa ya sampai besar, kalau memang di sini tujuannya ya bakal jadi gamers. Nggak merasa aneh gitu. Aku kan cewek gini gitu. Karena untuk yang gak usah lah pro player, ini udah pro player semua ya. Udah pro player semua lah pasti ya, ada orang Capital 9 ya. Nggak merasa berbeda gitu. Kenapa aku berbeda gitu? Enggak. Ada keinginan nggak sih seperti cewek-cewek lain? Karena kan ada beberapa gamers ya, kita nggak usah sebut namanya, dia malah beralih ke beauty vlogger juga, malah bermain TikTok juga. Main sih, tapi lebih ke konten game juga. Konten game juga, iya. Konsisten di game ya. Iya. Miki mainnya game apa? PUBG Mobile. PUBG. Iya. Kalau Tessa? Garena Free Fire. Ada berapa game ya di Capital 9? Semua game dimainin ya? Semua game. Semua game dimainin, dan kebetulan kali ini kita mengundang pemain PUBG dan pemain FF, Free Fire. Berkelahi nggak sih kalian? Enggak sih. Coba satu alasan kenapa Tessa memilih Free Fire daripada PUBG. Karena dari dulu diajakinnya itu Free Fire, dari sampai aku dari dulu itu dari nggak pandai ini cara nembaknya gimana sih, kayak bener-bener kayak di push sama temen, lu harus gini dong, sampai kadang kayak dimaki-maki gitu kan. Jadi
ya belajar Free Fire, nggak ada niatan untuk ke PUBG lagi. PUBG aku udah main, cuman sekedar ya having fun doang. Oh, tapi lebih fokusnya ke PUBG? Iya. Atau Free Fire dong. Oh, Free Fire Iya. ya, maaf. Free Fire. Kalau Miki? Lebih suka yang susah-susah aja. Wis. Kok selfless gitu ya? Oke. Berarti Free Fire nggak gampang gitu? Ada orangnya bang, nggak ada yang mainin. Tapi emang sih itu sih apa selalu yang kedengar di netizen ya. Iya. PUBG diklaim lebih susah daripada Free Fire. Kalau Free Tessa Fire sendiri mengakui katanya seperti itu. Auto aim katanya. Heeh. Gampang dan susahnya kalau benar-benar dimainin sih sebenarnya susah juga. Gitu kayak lebih berbeda aja kalau PUBG itu kan Oke. ya grafisnya oke lah. Oke. Lebih susah lihat musuh sih kalau aku di aku main PUBG sama Free Fire, kendalanya agak susah lihat musuh sih. Lebih susah lihat musuh. Iya, karena rumput-rumputnya panjang banget kan, jadi kayak walaupun pakai scope lihat juga nggak kelihatan gitu. Oh, betul harus peka ya. Iya, step juga itu. Kalau step dua-duanya harus sih. Dua-duanya ini harus benar step. Oke. Jadi kalau misalnya Tessa mengakuin kalau misalnya grafisnya PUBG lebih bagus. Aku klaim itu. Nah, berani klaim kayak gitu. Tapi nggak segampang itu mainnya. Iya. Nah, kalau dari Miki sendiri, Miki nggak pernah main. nggak pernah main Free Fire. Tahu dari mana kalau Free Fire lebih gampang dari PUBG? Karena liatin orang. Baca komentar ya. Baca komentar ya. Itu suka julid mulutnya. Tapi kan banyak yang orang bilang, alah kalau Free Fire gak ada pintunya gitu kan. Sebenarnya ada atau enggak? Kayaknya ada yang beberapa ada pintu, cuman nggak bisa dibuka punya. Oh iya, gak bisa dibuka Kayak tadi. cuma frame gitu doang. Gitu. Pintu mati ya. Iya. Rusak kali gagangnya, nggak bisa buka kan. Tapi Tessa ini agak fair ya, dia main Free Fire tapi dia pernah main PUBG juga gitu. Sampai sekarang juga. Sampai main hari PUBG. ini. Oh, main PUBG juga? Iya. Oh, berarti netral ya. Nah, kalau Miki kapan main Free Fire? Nanti ya, coba mabar. Oke, ditunggu. Tapi nengok ini ya, nengok kontroversi yang di sosmed kan sering orang beribut-ributan itu. Bocah FF katanya Bocil. gitu. Itu di antara kalian dua sering nggak sih selah-selahan gitu? Nggak ada. Enggak. Yakin? Iya yakin. Atau karena emang jarang ketemu ya? Baru ini sih ketemu. Oh iya, oke. Aku cuma mau mancing kontroversi aja sih, hanya nggak dapat gitu ya. Oke. Nah, ini cewek gamers ya, biasanya kan cewek itu main gamer itu Candy Crush ya. Dan ini kita perang-perangan cuy. Apa nama gamenya kalau PUBG sama Free Fire, jenis game apa namanya? Survivor. Iya. Battleground. Battleground. Nah, cewek yang main Battleground ini kan agak langka sih sebenarnya. Agak langka ya. Dan kalau misalnya ada cewek yang main Battleground ini biasanya itu punya kecantikan tersendiri lebih dari fisiknya. Asyik. Aduh, gombalnya main dapat ya. Nah, tantangan terberat kalian sebagai cewek nih. Sebagai cewek gamers, tantangan terberat kalian itu saat main game ya, atau mengakui profesi sebagai gamers lah. Ada tantangan cewek kenapa main game, atau mungkin pas lagi main ada yang Ngeganggu gitu. nah paham lah, aku juga pernah soalnya, jadi ya Kita ganggu guys. oke. Nah, gimana? Kalau tantangan terberat aku sih waktu di turnamen aja sih. Kayak aku kan udah lumayan sering main di turnamen gede gede ataupun kecil. Di gede itu kayak beda, bener-bener beda dari qualif sampai finalnya itu. Itu bener-bener kayak di tur gede qualif cuma ngambil 4 tim dan 1 match doang. Kita ngumpulin poin 1 match 4 tim. Ya hoki-hokian. Yang 4 tim itu terberatnya. Karena qualif semifinal baru final. Kan 3 tahap tuh. Itu terberatnya kalau di turnamen. Nggak ada merasa serangan feminis nggak sih? Karena cewek direndahkan gitu? Nggak pernah dengar. Nggak pernah ya? Berarti pemain PUBG agak-agak fair orangnya. Nah, kalau dari Tessa sendiri? Yang terberat pasti sama juga ya di dalam turnamen itu. Poin-poin yang diambil itu paling dari 12
tim diambil 2, kadang cuma bisa diambil 1. Itu kita benar-benar harus fokus sama tim dan kumpulin poin-poinnya itu. Nah kalau di secara feminim sih. Iya, entah ada ya feminis lah ya. Karena cewek main gamenya agak direndahin gitu. Ada sih, itu player pasti ada sih, kayak player yang cowok kan bilang apa sih cewek mainnya beban gitu. Aduh apa sih iya. gitu. Cewek beban gitu ya kan. Dia lihat KD kan gitu, Kak. KD-nya segitu, wah pasti beban nih. Nanti nggak di-invite gitu. Tapi kalau cowok-cowok lihat player biasa, yang cewek mungkin dibilang beban segala macam. Tapi kalau dia lihat yang e-sport, di-invite terus tuh. Diajak main segala macam. Tapi aku tanya sama kalian ini, kepedean kalian aja ya. Kalian udah merasa jago apa belum? Udah. Pasti. Tessa? Udah merasa jago. Karena udah merasa jago makanya pede masuk ke Capital 9 gitu ya. Iya dong. Selain alasan merasa jago, apa alasan Tessa sama Miki itu masuk ke Capital 9? Pengen lebih serius lagi di dunia. Lebih serius. Kalau di Capital 9 itu otomatis kan udah jadi atlet e-sport ya, bukan sih? Iya. Dan kalian sudah mendeklarasikan diri kalian sebagai atlet e-sport. Iya. Asik. Udah berapa turnamen yang diikuti selama masih di Capital 9? Banyak sih, Bang. Banyak. Nggak terhitung. Nggak terhitung? Kalau turnamen nggak bisa dihitung, banyak banget yang kita Oke, kalau turnamen nggak terhitung, emang banyak turnamen ya. Nah, berapa gelar yang udah kalian raih selama 7 bulan, selama 5 bulan? itu Nggak terhitung juga? Oh, luar biasa. nggak ngitung. Ada banyak gelar, cuman belum mencapai target. Belum capai target? Targetnya masih perlu di-push lagi. Oh, perlu di-push lagi. Tapi kalau ditanya prestasi paling tinggi, Kalau aku di PMPL season 2. di mana? PMPL season 2. PMPS? PMPL. Oh, PMPL. Itu kita baru buat tim. Bener-bener baru buat tim, baru masuk Capital 9 juga, baru join. Kita bisa masuk ke grand finalnya tuh kayak baru banget bangun chemistry gitu. Udah main di belum punya nama tapi udah bisa tembus grand final. Iya. Itu bulan berapa tuh? Bulan 7. Bulan 7. Itu juga kita dikumpulin. Itu satu tim PUBG ada 4 orang kan? 4. Tapi kita 5 player main. Itu cewek semua? Cewek semua. Cewek semua? Keren men, cewek semua men. Itu dari Medan atau dari seluruh Indonesia gabung? Seluruh Indonesia. Oh gitu? Mantap. Jadi jangan sepelekan cewek-cewek ya. Bisa tembus grand final, baru punya nama langsung tembus grand final. Coba kalau udah lebih berpengalaman lagi. Wih. Kalau Tessa gimana? Aku sama turnamen juga yang dimana kita itu ngelawan 96 tim dan kita dapat raih juara 1. Dapat Dari 96 tim dapat juara 1. Oh. Melawan itu. Dan itu kalau nggak salah waktu di grand final atau di semifinalnya itu teman saya itu gugur 3-tiganya. Sisa saya sendiri, yang dimana saya itu terpaksa ngendok, tahanin placement, kill juga tetap harus jalan. Terus tiba-tiba buyah di selesai matchnya itu. Gak tau sih, pas itu bangga sih karena di situ 3 lawan 1. Kayak penopang timnya ya, iya. gitu ya. Dan itu bisa dilalui semua. Astaga. Itu kawan-kawannya cowok apa cewek semua? Cewek dong. Cewek semua. Tapi kalau pengalaman gamenya kayaknya udah bisa dibilang lumayan lah ya. Ada idola nggak? Atau ada orang yang jadi referensi cara bermain? Ada sih tapi beda game. Oh ada tapi beda game. Jangan-jangan ML? Iya benar. Oh iya siapa? Aura. Hah? Aura kayak pernah denger namanya. Maklum ya bukan gamers jadi nggak terlalu tahu kali gitu ya. Oh kenapa kok bisa dari beda gamer itu? Lain dia dari yang lain tuh kayak ngomong frontal, terus kayak main tuh selalu semangat gitu. Dia tuh cewek ya? Cowok. Menginspirasikan cowok tapi dari yang game yang berbeda ya. Gitu. Oke. Apalagi selain itu? Kalau cewek
Paling ada satu Devil Dust. Itu pro player dari tim pro juga. Itu main bener-bener kayak cowok. Tuh membangun push banget kayak wah aku pengen jadi ini. Wow gitu. Aku pengen jadi kayak gini juga gitu. Masih. Nah, kalau dari Tessa sendiri gimana? Kalau dibilang mengagumi atau fans segala macam sih kayaknya nggak ada sih. Aku lebih mau berbeda di antara yang lain, nggak mau ngikut-ngikut orang. Kayak lebih mencintai diri sendiri, kayak bermain dengan cara sendiri iya, gitu ya. Nggak lihat dari orang atau segala macam, kayak lebih pengen membangun diri sendiri aja. Oke. Ini cewek ini visioner nih. Oke, next. Udah sebenarnya kalau dari Capital Nine 7 bulan 9 bulan 5 bulan 7 bulan 5 bulan, tapi terjun ke dunia game atau mulai menggeluti dunia game itu udah berapa lama sih? Kalau aku dari SD. Dari SD? Iya. Dan sekarang SMA? SMA kelas 3. SMA kelas 3. Oke. SD kelas 2. Game-nya Main warnet, GTA, Point Blank, Dota juga sempet main. Anak kelas 2 Dance. SD cewek main di warnet. Mandi gak tuh? Mandi lah. Mandi ya? Tarik emak nanti dari warnet tuh. Iya. Ini kan kayak masih warnet nih, kaki di sini ya kan? Wah, nggak gitu dong. Main apa tuh kemarin? Yang paling lama Point Blank sama Ayo Dance. Aku main Point Blank juga. Sempat ya main Point Blank ya. Paling seru tuh. Itu aku kalau ada orang main Point Blank aku emosi sih. Why? Ya, bassnya bagus-bagus. Iya kan? Katanya gitu ya. Makanya kadang aku malas ngewarnet sih gara-gara itu. Kalau udah ada bocil-bocil kadang Nah, kalau Miki Aku dari awal masuk SMA sih. kalau masuk SMA berarti udah 4 tahun. Iya. 4 tahun. Yang Dulu game pertamanya apa? game pertama kayak cuman Candy Crush, wah, Duma Candy Deluxe, Crush. Duma Deluxe atau Solitaire. Ya semacam kayak gitu dulu. Kalau main-main warnet itu doang yang dimainin. Oh iya. Gak ada Apa yang yang main-main apa makan-makan ikan itu? warnet feeding tuh. frenzy. Oh iya, Feeding Frenzy. Makan ikan sampai gede. Pro player Feeding Frenzy kayaknya kapitalnya boleh buka tuh. Waduh, Feeding Frenzy. divisi feeding frenzy. Dan udah cukup lama lah ya main game ya. Udah. Dan hobi yang menghasilkan duit. Iya. Ada rasa jenuh nggak sih? Paling jenuh sesaat doang. Jenuh sesaat. Capek di game ini. Udah jenuh capek bentar. Nah, Semangat lagi. kalau mau nanya cara Miki ngatasi jenuhnya saat bergame itu apa? Gak ada sih, diem diri terus ngajakin temen juga ngobrol. Kalau misalnya jenuh, soalnya kan jenuh tuh pasti selalu habis main gitu. Kayak ngajakin mereka ngobrol, evaluasi lagi, ngobrol biar nggak ada berantem atau apa gitu. Ya udah Ngambil aktivitas lain. Oke, nah kalau Tessa? Sama diem selesai main game diem nanti ditanya teman kenapa gini diem aja gitu kayak daripada aku ngomong teremosi kan lagi kayak nggak mood gitu mainnya. Jenuh karena nggak bad mood ya? Karena bad mood. Iya. Gitu. Kadang bisa gara-gara gameplay kok hari ini gua hancur sih mainnya gitu. Wah ini kalah gara-gara aku nih. Biasa kalau kalian paling lama jenuhnya berapa lama? bentar doang. Bentar doang ya? Sejaman terusnya kecarian lagi, main lagi. Oh, berarti udah bukan jenuh lagi dong, itu cuma istirahat. Iya sesaat. Tapi udah kecandu gitu nggak sih jadinya? Candu. Udah kecandu gitu ya. Punya pacar nggak? Nggak ada ya. Aduh. Oke lah kalau begitu. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Ini masih muda ya, masih belasan lah umurnya. Sampai kapan mau jadi cewek gamers? Capek sih. Sampai capek? Sampai impian. Standar capek menurut Miki itu apa? Capek kayak udah bener-bener jenuh sama game itu. Pengen ya yang lain lagi gitu, nyari aktivitas lain. Kalau Tessa? Sampai aku tua, sampai bener-bener gak bisa main game. Sampai aku kayak ini udah tua tuh, gak bisa lihat lagi. Nah, baru lepas. Terus kalau tanggung jawab aku udah selesai, satu game itu semuanya udah clear, baru aku berhenti main game. Tapi aku punya teman cewek-cewek yang dulu aktif main game, main Mobile Legends ya dulu zaman aku.
pada akhirnya mereka hanya main Candy Crush sekarang. Candy Crush gitu, terus main kayak pam-pam gitu. Heyday. Jadi ujung-ujung semakin tua, gamenya itu semakin santai sebenarnya. Percaya nggak? Percaya sih. Makanya jangan hina-hina soliter. Karena saat kerja kita akan main soliter nanti. Di sela-sela kerjaan bakalan main soliter, yang ringan-ringan aja. Iya sih, karena nggak mungkin ini banget fokus ke game itu, kerjaan kita Iya kan? mana dipecat yang ada. Tapi biasa kayak gitu sih. Ya, semoga lah memang kalian tetap lebih ini ya, lebih gigih lagi membesarkan nama Capital Nine gitu ya. Amin. Terus kalau misalnya dari kalian berdua nih, apa yang pengen kalian capai ya, pencapaian pribadi ya? Apa yang pengen kalian capai dengan bergabung di Capital Nine? Ini impian banget nih, bawa nama Indonesia, mewakili Ladies Free Fire. Misi di Pengen banget itu. tingkat nasional, tingkat Asia atau internasional? Gak usah ini deh, Asia dulu. Asia aja dulu. udah bangga banget tuh. Oh siap. Lebih gigih lagi ya? Ya pastinya. Itu kira-kira pengennya kapan tuh? Kan biasanya target misalnya tahun ini aku lebih gigih lah. Tahun ini aku harus bisa ikut turnamen nasional. Asia gitu. Setiap kali ada turnamen pasti harus ada pemikiran kayak gitu, kalau nggak bakalan maju. Wih, siap. The real gamers nih. The real atlet ini, bukan gamers lagi. Kalian lebih nyaman disebut atlet apa gamers? Atlet sih. Atlet ya? Tapi kadang banyak yang belum paham sih sama e-sport. Kadang dibilang gamers gitu Games doang. itu kan kayak lebih nyangkup kayak semua game dimainin gitu. Kayak Iya sih. banyak game yang dimainin sama dia gitu. Banyak yang bilangnya, walaupun pemain e-sport bilangnya gamers tetap kan. Hanya kan emang sekarang semenjak kapan ya? Semenjak Asian Games ya? Itu kan tren e-sport ini kan udah mulai berubah nih. Udah masuk ke turnamen bergengsi gitu. Artinya bener-bener udah mau dianggap atlet. Artinya memang kalau misalnya kalian begini ya, udah bilang aja aku atlet e-sport. Artinya kalian ikut mensosialisasikan kalau e-sport itu bukan sebatas gamers. Ya kan, bukan bocah-bocah yang sembarangan gitu. Dan dari kalian ini bisa menghasilkan duit ya. Asik. Udah menghasilkan apa dari game ini? Duit sih iya. Ya, duit pasti pasti. dong. Duit pasti dong. Cuman belum ada sih kayak, apalagi kan offline ini kan belum ada, masih online semua. Jadi belum ada ngerasain kayak offline angkat piala atau pokoknya ngelawan mental orang yang offline ini belum ada. Oh gitu. Oke, tadi Miki belum jawab ya? Apa itu? Apa yang pencapaian pribadi yang pengen Miki capai di Banyak e-sport ini? pencapaiannya kayak Pencapaian banyak. paling besar lah. Apa ngalahin Sarapilo gitu? Enggak lah. Enggak ya? Ya pokoknya menang turnamen selalu, mau itu tuh kecil ataupun gede, itu pencapaian. Iya. Prestasi misalnya juara nasional aja gitu. Belum tahu sih, belum bisa menentukan juga. Karena Kita denger-denger lihat. nih Miki ini orangnya hebat loh. Barusan bikin prestasi yang membanggakan. Prestasi apa tuh? Yang tadi itu ya? Enggak, beda. Ada di turnamen Fest Female baru champion. Soalnya tadi ngomong-ngomong sama orang Capital Nine katanya ini salah satu pemain termahal katanya gitu ya. Ya semoga lah memang pemain termahal ya. Pemain termahal kan memang karena ada harganya kan, ada yang dihasilkan gitu. Oke, dalam waktu dekat nih, sebelum kita nutup part pertama ini, dalam waktu dekat ada kompetisi apa nih yang mau diikuti sama kalian berdua? Dari Teca dulu. Turnamen fase biasa sih, belum ada yang gede-gede banget, belum ada. Tapi ya tetap targetnya harus menang. Oke, setiap mengikuti kompetisi targetnya harus menang. Iya. Oke? Kalau aku bulan 2 atau bulan 3 nanti ada PMPL season 3. Targetnya itu benar-benar harus champion di PMPL season 3 itu. Oh iya, terakhir ini sebelum ada lupa pertanyaan tadi.
Kalian latihan tuh bagaimana sih? Latihan, kalau aku latihannya di turnamen yang kecil. Jadi ranked nggak mungkin untuk latihan. Karena menurut aku ranked itu kayak sekedar main dan musuhnya juga ada yang asal main gitu, kayak sekedar buat konten, pakai senjata-senjata yang baru kan, coba-coba. Jadi bener-bener latihannya di fast turnamen. Turnamen kecil, fase juga bisa dibuatin untuk turnamen, latihan. Kalau rutinitas harian? Bermain? Ranked. Oh, ranked. Iya. Dari biasanya per hari berapa jam mainnya? Wah. 26 jam. 24 jam di sela kalau makan berhenti, mandi berhenti, gitu sih. Oh, nggak ada tidurnya dia? Tidur ada kadang Oh, kalau ada, jenuh, kayak udah capek gitu, mata udah capek tidur. Oke. Nah, kalau dari Miki? Kalau aku sama timku latihan scrim dari jam 7 malam sampai jam, kalau yang ladiesnya kayak tim-tim yang bener-bener tim-tim yang udah kita tahu doang itu, dari jam 7 malam sampai jam 10 malam. Itu juga dilanjut dari jam 10 malam lanjut lagi main bareng mix cowok, scrim latihan sama cowok-cowok juga Sampai pagi ya? sampai pagi. Biasa sih, untuk gamers tuh biasa. Karena katanya emang di tengah malam ke pagi itu paling banyak yang pro-pro-nya ya, keluar-keluar ya. Jadi lebih enak katanya mainnya di situ. Oke, nah ini itu dulu yang part pertama. Kita bakalan lanjut ke part yang kedua. Apa tuh yang kita bahas di part kedua? Tunggu di part kedua. Oke, bye. Bye-bye.